Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nenghani Hafita dengan nomor induk mahasiswa 10 12 10 58 dari kelas C4 Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Saya akan mempresentasikan materi mengenai Ma'rifatullah, di mana video ini diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 3 dengan dosen pengampu Dr. Budi Jatmiko, MSI. Materi yang pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Ma'rifatullah berasal dari kata arafa yaitu mengenal. Ma'rifatullah adalah cara dan upaya kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala baik wujud maupun sifat-sifatnya. Urgensi dalam mengenal Allah yang pertama adalah al-maudu atau Allah itu sangat agung. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman yang didukung dalil nakli dan juga dalil akli. Dalil nakli merupakan nas yang tertulis di dalam kitab Allah, sedangkan dalil akli adalah akal atau logika dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta yang menjadi bukti kebenaran dari adanya dalil nakli. Yang ketiga, dengan mengenal Allah akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan atau ra'ful imani wa taqwa. Manfaat dari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang akan didapatkan sebagai karunia fi dunia atau di dunia. Yang pertama adalah at-tumaninah atau ketenangan. Dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kedua yaitu al-amanu atau rasa aman. Dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang ketiga yaitu al-huriyah atau kemerdekaan, dan yang keempat al-barokah atau keberkahan yang dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan juga di bumi. Sedangkan karunia fil akhirat ketika mengenal Allah yang pertama adalah mardotillah atau mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dukhulul jannah, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah bagi siapapun yang Allah ridhoi dan Allah kehendaki. Materi yang kedua yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan wujudnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung yang dapat dilihat seperti kita melihat makhluk lain. Adanya makhluk-makhluk inilah yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah yang disarankan dalam banyak Al-Quran sebagai bahan berfikir tentang kebesaran Allah. Tanda-tanda tersebut dijelaskan dalam ayat kauliyah, yaitu ayat Allah yang difirmankan di dalam Al-Quran. Yang kedua, ayat kauniyah atau ayat yang menjelaskan tanda-tanda adanya Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Metode yang digunakan dalam Islam untuk menuju ma'rifatullah yang pertama yaitu dengan dalil nakli dan juga dalil akli. Dengan akal setiap manusia yang digunakan untuk berpikir secara baik akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan juga mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tasdik atau membenarkan. Hasil dari berpikir dan meneliti secara terus-menerus akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga akan menghasilkan keimanan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode selain Islam untuk menuju ma'rifatullah yang pertama dengan hawa nafsu. Cara untuk mengenal Allah yang tidak dilandaskan disiplin yang benar adalah sangka-sangkaan dan hawa nafsu yang tidak akan mencapai tujuan yang tepat. Yang kedua, ragu-ragu. Apabila jalan yang dilalui tidak jelas dan tidak tepat, maka hasil yang didapatkan juga sangat tidak meyakinkan. Yang ketiga, berakibat kufur. Ketika pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak mengikuti dalil nakli dan juga akli, akan membawa jalan kekufuran terhadap Allah.
Materi yang ketiga tentang al-mawani fi ma'firatullah atau penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, ada dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradus syahwat atau penyakit syahwat, dan yang kedua, maradus asyubhah. Maradus syahwat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kefasikan, di mana orang yang senantiasa melanggar perintah dan juga larangan Allah, bergelimang kemaksiatan dan berbuat kerusakan di bumi. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 59, yaitu orang fasik adalah orang yang tahu mana yang hak dan yang mana yang batil, tetapi tidak melaksanakannya. Yang kedua yaitu kesombongan, keadaan di mana hati seseorang itu ingkar dan membantah terhadap ayat-ayat Allah. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 56, orang yang mengingkari Rasul dan membantah ayat-ayat Allah, dalam hatinya penuh dengan keangkuhan dan takabur. Yang ketiga, kezoliman. Orang yang paling zalim di sisi Allah, mereka yang berpaling dari ajaran dan petunjuk Allah karena angkuh dan dengki yang ada di dalam hatinya. Yang keempat, kedustaan merupakan sikap sombong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Yang kelima yaitu melakukan perbuatan dosa. Orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu maradus asyubhah, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kebodohan, yaitu seseorang yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauliyah maupun kauniyah. Mereka tidak mau menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Yang kedua yaitu ragu-ragu, yang disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman yang terlahir dari kebodohan. Yang ketiga yaitu penyimpangan. Ketika manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirnya. Yang terakhir yaitu kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi yang ada pada dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka mereka akan terhalang dalam mengenal Allah. Hal tersebut dikarenakan kebodohan mereka yang membuat lalai atau lengah. Materi yang terakhir yaitu al-adilatu ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Allah dikuatkan oleh dalil-dalil. Yang pertama yaitu dalil fitrah, yaitu dalil yang menjelaskan keadaan asal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Dalil yang kedua yaitu ad-dalilul hisyi atau dalil yang dapat diindra, merupakan bukti keberadaan Allah yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, dan disentuh oleh indera manusia. Biasanya merupakan kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia, seperti perahu Nabi Nuh pada peristiwa banjir besar, terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya menjadi dingin, terbelahnya lautan oleh Nabi Musa yang menenggelamkan Fir'aun, berbagai macam mukjizat yang didapat oleh Nabi Isa, dan kehebatan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua perkara luar biasa itu menjadi bukti bahwa Allah itu ada, karena tidak mungkin manusia dapat melakukan mukjizat seperti itu tanpa adanya campur tangan yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu ad-dalilul akli atau dalil akal. Jika menggunakan akal untuk memperhatikan berbagai fenomena yang terjadi di alam ini, akan menjadikan bukti bahwa semua itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil selanjutnya yaitu ad-dalilul wahyu atau dalil wahyu dan ad-dalilut tarihi atau dalil sejarah.
Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, hingga Rasul terakhir Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 44, kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya. Umatnya itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan kami jadikan mereka buah tutur manusia, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.